Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Pembahasan kali ini berkaitan dengan faktor produksi dalam sistem produksi. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai melalui perkuliahan kali ini diantaranya: baiklah, apa yang dimaksud dengan kegiatan produksi? Tahukah kalian, jika nasi yang kita konsumsi setiap hari, pakaian yang kita gunakan, alat transportasi yang kita pakai, ataupun jasa mekanik dari kendaraan yang kita gunakan, merupakan hasil dari kegiatan produksi. Berdasarkan contoh-contoh tadi, ternyata hasil dari kegiatan produksi tidak hanya berupa barang saja, bisa juga berupa jasa. Oleh sebab itu, kita definisikan produksi sebagai suatu kegiatan ekonomi untuk menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Definisi produksi dapat juga dikatakan sebagai proses untuk mengubah input menjadi output. Proses produksi dapat dikatakan berjalan secara efisien jika proses produksi itu mampu menghasilkan output tertentu dengan input minimum, atau dengan kata lain dapat menghasilkan output maksimum dengan input tertentu. Secara konsep, input dibagi menjadi dua, yaitu input tetap dan input variabel. Input tetap adalah input yang jumlahnya selalu tetap meskipun jumlah outputnya berubah. Sementara input variabel adalah input yang jumlahnya selalu berubah apabila output berubah. Pertanyaan selanjutnya, apa tujuan dari kegiatan produksi? Kegiatan produksi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari sisi produsen, dengan adanya kegiatan produksi, maka produsen akan mendapatkan keuntungan. Sementara dari sisi konsumen, kegiatan produksi ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga konsumen merasa terpuaskan. Tentunya dalam mencapai tujuan tersebut, kegiatan produksi membutuhkan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan produk, baik barang atau jasa. Adapun faktor produksi tersebut adalah sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Produsen dalam melakukan kegiatan produksi mempunyai landasan teknis yang di dalam teori ekonomi disebut sebagai fungsi produksi. Fungsi produksi merupakan hubungan teknis antara input yang berupa sumber daya ekonomi dengan output yang berupa barang dan jasa. Secara matematis, fungsi produksi dapat dirumuskan sebagai berikut. Q sama dengan fungsi dari X1, X2, X3 hingga X ke N. Atau Q sama dengan fungsi dari K, L, R, dan T. K adalah kapital atau modal, L adalah labor atau tenaga kerja, R adalah raw material atau kekayaan, dan T adalah teknologi. Secara teori, produksi dilihat dari jangka waktunya digolongkan ke dalam dua jenis. Yang pertama adalah jangka pendek atau short run, yaitu jangka waktu ketika input variabel dapat disesuaikan, namun input tetap tidak dapat diubah. Yang kedua, jangka panjang atau long run, merupakan suatu waktu
di mana seluruh input variabel maupun tetap yang digunakan perusahaan dapat diubah. Kegiatan produksi dalam jangka pendek yaitu kegiatan produksi di mana produsen tidak mampu mengubah input tetapnya. Penambahan input variabel akan dapat menambah jumlah output yang dihasilkan, tetapi tingkat pertambahan output tersebut makin lama semakin berkurang, sampai pada tingkat penggunaan jumlah input tertentu yang mengakibatkan output justru berkurang dengan adanya penambahan input yang digunakan. Proses ini disebut tambahan hasil yang semakin berkurang. Dalam teori ekonomi dikenal dengan the law of diminishing return. Analisis jangka pendek adalah analisis yang sangat sederhana, yaitu menggunakan satu input yang dianggap tetap dan input lain yang dianggap variabel. Jika input yang digunakan dalam proses produksi hanya terdiri dari modal dan tenaga kerja, maka fungsi produksi dapat ditransformasikan menjadi Q sama dengan fungsi dari K dan L. Apabila input modal dianggap tetap dalam jangka pendek, maka fungsi produksinya menjadi Q sama dengan fungsi dari L. Fungsi produksi jangka pendek menggunakan 3 alat analisis, yaitu total product disingkat TP, average product disingkat AP, dan marginal product disingkat MP. Total product yaitu keseluruhan output yang dihasilkan dari hasil penggunaan sejumlah faktor produksi tertentu. Average product yaitu produksi yang dihasilkan oleh satu orang tenaga kerja per input variabel. Average product bisa diperoleh dari persamaan Q per X. Karena X di sini adalah labor, maka average product sama dengan Q dibagi L. Marginal product yaitu tambahan produk yang dihasilkan oleh bertambahnya seorang tenaga kerja. Marginal product dapat dihitung dari persamaan delta Q per delta X, atau dQ per dX, atau dQ per dL. Berikut ini merupakan penerapan analisis produksi dalam jangka pendek. Jika diasumsikan input tetap berupa tanah, sementara input variabelnya adalah labor, maka setiap tambahan satu satuan labor akan dihasilkan total output sebagaimana digambarkan dalam tabel. Sehingga dari sana kita dapat menghitung besaran marginal product dan average product. Bila kita gambarkan dalam bentuk grafik, maka total produk akan tergambar seperti grafik di atas, sementara marginal product dan average product akan tergambar pada grafik di bawahnya. Berdasarkan penjelasan tadi, maka dapat kita identifikasi ada 3 tahap produksi. Tahap pertama disebut increasing yang menunjukkan tenaga kerja yang masih sedikit. Apabila ditambah akan meningkatkan total produksi, produksi rata-rata, dan produksi marginal. Tahap kedua disebut tahap rasional. Produksi total terus meningkat sampai produksi optimum, sedang produksi rata-rata menurun dan produksi marginal menurun sampai titik nol. Tahap 3 disebut tahap irasional. Penambahan tenaga kerja akan menurunkan total produksi dan produksi rata-rata, sedangkan produksi marginal akan negatif. Pembahasan berikutnya berkaitan dengan analisis fungsi produksi jangka panjang. Merubah input tetap hanya bisa dilakukan dalam jangka panjang. Sementara itu, keberlakuan law of diminishing return menjadi lemah karena input berubah. Oleh sebab itu, setiap input adalah variabel. Alat analisis yang digunakan dalam fungsi produksi jangka panjang adalah ISOC1 dan ISOCOS.
Isoquant adalah kurva yang menggambarkan kombinasi dua input untuk menghasilkan jumlah produk yang sama. Sementara isocos adalah kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi antara dua input yang berbeda yang dapat dibeli oleh produsen pada tingkat biaya yang sama. Berikut penerapan analisis produksi jangka panjang. Dalam contoh tersebut, input yang digunakan ada dua, yaitu K dan L. Banyak sedikitnya produksi akan tergantung pada penggunaan K dan L. Artinya bahwa semakin besar penggunaan K dan L, maka hasil produksi akan naik. Demikian pembahasan tentang produksi dan faktor produksi. Terima kasih telah menyimak pembelajaran hari ini. Sampai berjumpa kembali di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.